Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingganya kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak pula kita lantunkan sholawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan segala aktivitas kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan konsep bermain. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep bermain. Subkajian dari konsep bermain di sini adalah pengertian, fungsi bermain, tujuan bermain, faktor yang mempengaruhi bermain, macam-macam permainan, serta alat permainan edukasi. Ketika masa anak sudah memasuki masa bermain, atau dengan kata lain di sini adalah masa toddler, maka anak akan selalu membutuhkan kesenangan pada dirinya. Kesenangan itulah ya yang akan disenangi oleh anak dalam pelaksanaan ia membutuhkan suatu permainan. Akan tetapi banyak orang yang menganggap bahwa bermain itu tidaklah mendapatkan suatu perhatian secara khusus. Sehingga banyak sekali orang tua membiarkan anak tanpa memberikan pendidikan terhadap permainan yang dimiliki oleh anak. Karena kebutuhan bermain ini merupakan hal yang sangat penting untuk anak. Untuk supaya bagaimana ia mampu berinteraksi terhadap temannya, sehingga ia bisa dapat berkata-kata dengan baik, ya. Artinya keuntungan bermain ini sangat banyak sekali. Sehingga kita harus bisa mampu untuk memfasilitasi anak dalam permainan. Kita masuk di pengertian. Bermain merupakan suatu aktivitas di mana anak dapat melakukan atau mempraktikkan keterampilan, memberikan ekspresi terhadap pemikiran, menjadi kreatif, mempersiapkan diri untuk berperan dan berperilaku dewasa. Nah, artinya di sini adalah bermain itu merupakan suatu aktivitas anak. Yang dimana di sini dari aktivitas tersebut perlu dilakukan yang namanya keterampilan dalam mengekspresikan dari suatu permainan tersebut. Sehingganya anak bisa menjadi kreatif. Sehingganya anak bisa mempersiapkan diri, ya, berperan dan berperilaku secara dewasa. Bermain merupakan media yang baik untuk belajar. Karena dengan bermain, anak akan berkomunikasi, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan apa yang dilakukannya, dan mengenal waktu, jarak, serta suara. Dengan bermain, anak akan selalu mengenal dunianya, yaitu dunia bermain. Mampu mengembangkan kematangan, baik secara fisik, emosional, dan mental, sehingga akan membuat anak tumbuh menjadi anak yang kreatif, cerdas, dan inovatif. Jadi di sini kita ya penting untuk bisa memfasilitasi anak dalam permainan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya apabila kita memfasilitasi anak dengan permainannya,
maka akan tumbuh suatu kematangan, baik fisik, emosional, dan mentalnya. Sehingganya anak tersebut bisa untuk menjadi kreatif, menjadi cerdas, dan menjadi inovatif. Berpikir, berinovasi terkait dengan model permainan yang dia miliki. Banyak ditemukan anak pada masa tumbuh kembang mengalami perlambatan yang disebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan, termasuk kebutuhan bermain. Yang seharusnya masa tersebut adalah masa bermain yang diharapkan menumbuhkan kematangan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Perhatian selama proses bermain pada anak sangat penting, mengingat dalam proses bermain dapat ditemukan kekurangan dari kebutuhan bermain, seperti kreativitas anak, perkembangan mental, dan emosional yang harus diarahkan agar sesuai dengan proses kematangan perkembangan. Artinya di sini adalah setiap melakukan proses permainan bagi anak, otomatis setiap anak akan mengalami yang namanya kekurangan. Yang dimana kekurangan tersebutlah perlu diarahkan, sehingganya dia mampu untuk mencapai proses kematangan dari perkembangan seusianya. Fungsi bermain pada anak. Selama memberikan berbagai jenis permainan pada anak, maka orang tua harus mengetahui maksud dan tujuan bermain pada anak yang akan diberikan. Sehingganya anak mampu untuk melakukan permainannya dengan baik. Seperti itu. Fungsi bermain pada anak yang pertama, perkembangan sensorik dan motorik. Yang dimana aktivitas motorik ini merupakan komponen terbesar yang digunakan oleh anak. Dan bermain aktif sangat penting untuk perkembangan fungsi ototnya. Sehingganya untuk bisa melatih sensoriknya, bisa melatih motoriknya dalam melakukan proses permainan. Yang kedua, perkembangan intelektual. Yang dimana di sini, di perkembangan intelektual, anak melakukan eksplorasi dan manipulasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik dia mampu untuk mengenal warna, dia mampu untuk mengenal bentuk, dia mampu untuk mengenal ukuran, tekstur, dan membedakan objek. Sehingganya pada saat anak bermain, anak akan melatih dirinya dan bisa untuk memecahkan masalah yang dialaminya dalam pelaksanaan bermain. Yang ketiga, perkembangan sosial. Yang dimana di sini ditandai dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. Anak mampu untuk bermain dengan orang lain. Yang dimana di sini akan mengembangkan hubungan sosial dan belajar untuk memecahkan masalah dari hubungan tersebut. Anak akan mampu untuk berinteraksi dengan temannya, memahami lawan jenisnya saat melakukan proses pelaksanaan interaksi sosial. Belajar tentang nilai-nilai sosial yang ada pada kelompok di usianya. Yang keempat, perkembangan kreativitas, yang dimana di sini menciptakan sesuatu dan mewujudkan ke dalam bentuk objek atau kegiatan yang dilakukan. Artinya, seorang anak mampu untuk mengembangkan apa yang ada dalam objek permainan tersebut. Yang selanjutnya di sini perkembangan kesadaran diri. Anak akan mengembangkan kemampuan dalam mengatur tingkah laku. Anak akan belajar mengenal kemampuannya dan membandingkan dengan orang lain dan menguji kemampuannya dengan mencoba peran baru dan mengetahui dampak tingkah laku terhadap orang. Yang keenam, perkembangan moral.
Anak mempelajari nilai benar dan salah dari lingkungannya, terutama dari orang lain, ya, guru, orang tua, ya. Dari situlah anak bisa untuk belajar. Anak akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai sehingga dapat diterima di lingkungannya dan dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di kelompoknya. Anak belajar bertanggung jawab atas segala tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketujuh, terapi. Pada saat anak dirawat di rumah sakit, maka akan mengalami berbagai perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Seperti contohnya marah, takut, cemas, sedih, nyeri. Sehingga anak akan dapat mengalihkan rasa sakitnya dengan pelaksanaan bermain. Artinya di sini meskipun anak mendapatkan perawatan, tetapi kita harus bisa mampu untuk memfasilitasi anak dalam permainannya. Sehingganya rasa marah, takut, cemas, sedih, dan nyeri itu ya bisa dialihkan oleh anak dengan pelaksanaan permainan. Tujuan bermain dapat melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Yang kedua, dapat mengekspresikan keinginan, perasaan, dan fantasi melalui permainan. Yang ketiga, dapat mengembangkan kreativitas melalui pengalaman bermain yang tepat. Yang keempat, dapat beradaptasi lebih efektif terhadap stres karena sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah, inilah merupakan tujuan bermain, yang dimana tujuan tersebut ya bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan secara normal, terus mengungkapkan perasaan melalui permainannya dengan baik, terus mengembangkan kreativitasnya, serta ya menurunkan terkait dengan dampak stres apabila anak dirawat sakit di rumah sakit. Faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama adalah tahap perkembangan. Yang kedua status kesehatan. Yang ketiga jenis kelamin. Yang keempat lingkungan. Dan yang kelima alat permainan yang cocok. Macam-macam permainan di sini ada dua. Yang dimana ada permainan aktif dan ada juga permainan pasif. Permainan aktif berperan secara aktif dalam permainan. Permainan pasif berperan secara pasif dalam permainan. Di sini Bapak coba untuk menyampaikan ya, ada beberapa macam-macam permainan seperti yang ada di gambar ya, bermain dengan celup bak. Di mana di sini adalah seorang bapak bermain dengan anaknya, berbicara sambil tersenyum, ya, atau sekedar memberikan tangan kepada bayi untuk menggenggamnya. Ini merupakan item pelaksanaan permainan secara sederhana. Bermain afektif sosial. Ya, dari gambar tadi itu bisa dikatakan dengan bermain afektif sosial. Yang dimana di sini menunjukkan adanya perasaan senang dalam berhubungan dengan orang lain. Contoh, orang tua ya memeluk anaknya sambil berbicara, bersenandung, kemudian anak memberikan respon tersenyum, tertawa, dan bergembira. Sifat dari bermain ini orang lain yang berperan secara aktif dan anak hanya berespon terhadap stimulasi sehingga akan memberikan kesenangan dan kepuasan bagi anak. Yang selanjutnya di sini adalah bermain bersenang-senang, seperti apa yang dilihat di gambar. Bermain bersenang-senang di sini adalah memberikan kesenangan pada anak melalui objek yang ada sehingga merasa senang dan bergembira.
tanpa kehadiran orang lain. Sifat permainan ini tergantung dari stimulasi yang diberikan pada anak. Mengingat bermain hanya memberikan kesenangan pada anak tanpa memperdulikan kehadiran orang lain. Contoh di sini adalah bermain boneka-bonekaan, atau bahkan seperti ada yang dicontoh seperti ini, yaitu bermain pasir, ya, membuat gunung-gunung atau benda, ya, yang dibentuk dari pasir. Selanjutnya di sini adalah bermain keterampilan, menggunakan objek yang dapat melatih kemampuan keterampilan anak, yang dimana di sini diharapkan mampu untuk kreatif dan terampil. Sifat permainan ini adalah sifatnya aktif, yang dimana mencoba kemampuan bermain dalam keterampilan. Seperti contoh di sini adalah bongkar pasang, gambar, latihan memakai baju. Bermain dramatik dilakukan anak dengan mencoba melakukan berpura-pura dalam berperilaku. Seperti anak memperankan sebagai orang dewasa, seorang ibu dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Anak memperankan menjadi seorang guru dan murid, misal seperti itu. Bermain dramatik ini dilakukan apabila anak mampu untuk berkomunikasi dengan baik dan mengenal kehidupan sosial. Sifatnya di sini adalah anak dituntut aktif dalam memerankan sesuatu. Yang selanjutnya di sini bermain menyelidiki, memberikan sentuhan pada anak untuk berperan dalam menyelidiki sesuatu. Sifatnya harus selalu diberikan stimulus agar selalu bertambah dalam kemampuan kecerdasan. Nah, selanjutnya di sini adalah bermain konstruksi, menyusun suatu objek permainan agar menjadi sebuah konstruksi yang benar, seperti yang ada di contoh seperti ini, ya. Menyusun dari bagian-bagian balok gitu ya, sehingganya menjadi suatu bangunan. Sifatnya di sini adalah aktif, anak selalu menyelesaikan tugas yang ada dalam permainannya dan akan membangun kecerdasan pada anak, akan membangun kreativitas pada anak. Contohnya di sini adalah menyusun balok. Nah, di sini ada permainan selanjutnya, yaitu dengan permainan yang dilakukan secara sendiri atau bersama teman dengan menggunakan beberapa peraturan permainan. Sifatnya aktif. Anak akan memberikan respon kepada temannya, memberikan kesenangan yang dapat mengembangkan perkembangan emosinya. Seperti contoh, bermain ular tangga atau bermain monopoli. Selanjutnya di sini adalah bermain onlooker, yang dimana dilakukan oleh anak lain yang sedang bermain, tetapi tidak berusaha untuk bermain, seperti yang ada di gambar. Bahwasanya seorang anak melakukan pelaksanaan permainan, tetapi anak yang satunya hanya melihat saja, seperti itu. Sifatnya di sini adalah pasif, yang dimana anak mempunyai kesenangan sendiri hanya dengan melihat saja permainan dari temannya. Bermain mandiri merupakan bermain yang dilakukan secara sendiri dan hanya terpusat pada permainannya sendiri, tanpa memperdulikan orang lain. Sifatnya di sini adalah aktif, akan tetapi dalam bentuk stimulasi kurang karena dilakukan secara sendiri, namun membantu kemandirian pada anak. Nah, selanjutnya di sini adalah bermain paralel, yang dimana di sini bermain secara sendiri, tetapi di tengah-tengah anak lain.
yang sedang bermain akan tetapi tidak ikut dalam kegiatan bermain. Sifatnya aktif karena kemampuan anak dalam mencapai tugas mandiri dalam kelompok tersebut terlatih dengan baik. Bermain asosiasi. Bermain secara bersama dengan tidak mengikat sebuah aturan yang ada. Semuanya bermain tanpa memperdulikan teman dalam sebuah aturan. Yang selanjutnya di sini adalah bermain kooperatif, yang dimana bermain secara bersama dengan adanya aturan yang jelas. Sehingga adanya perasaan dalam kebersamaan, terbentuk hubungan antara pemimpin dan pengikut. Sifatnya adalah aktif, yang dimana anak akan selalu menunjukkan kreativitas dengan melatih anak pada peraturan kelompok sehingga anak dituntut untuk mengikuti peraturan tersebut. Nah, di sini alat permainan edukasi, yang dimana alat permainan yang dapat memberikan fungsi permainan secara optimal dan perkembangan anak, di mana melalui alat permainan tersebut anak selalu dapat mengembangkan fisiknya, bahasa, kognitif, dan adaptasi sosial. Dalam mencapai fungsi perkembangan secara optimal, maka alat permainan harus aman. Ukuran sesuai dengan usia anak. Modelnya jelas, menarik, sederhana, dan tidak mudah rusak. Inilah alat permainan edukasi. Contohnya, di sini ada alat permainan sepeda roda 2 atau 3, bola, terus mainan yang ditarik atau didorong. Kemampuannya di sini adalah mendidik dalam pertumbuhan fisik dan motorik kasar. Alat permainan selanjutnya ada gunting, pensil, balok, lilin, bergambar. Kemampuannya mendidik dalam mengembangkan kemampuan motorik halus. Alat permainan yang selanjutnya ada buku cerita, puzzle, boneka, pensil warna. Kemampuannya adalah untuk mendidik dalam mengembangkan kemampuan motorik halus. Jenis alat permainan berdasarkan kelompok umur. Nah, di sini kelompoknya adalah 0 sampai dengan 1 tahun. Yang dimana di sini mulai dapat dilatih dengan adanya refleks. Melatih kerjasama antara mata dan tangan, mata dan telinga, melatih mencari objek yang ada, terus keterampilan dalam gerakan. Jenis permainannya benda yang aman, boneka, alat permainan yang menimbulkan suara, dan gerakan. Usia 1 sampai 2 tahun. Yang dimana di sini melatih anak untuk melakukan gerakan mendorong atau menarik, melatih melakukan imajinasi, melatih memperkenalkan beberapa bunyi, dan mampu membedakannya. Jenis permainannya adalah balok, buku gambar, atau buku bergambar, kertas, dan pensil warna. Di usia 2-3 tahun, di sini bertujuan untuk menyalurkan perasaan atau emosi, mengembangkan keterampilan bahasa, melatih motorik kasar dan halus, mengembangkan kecerdasan, melatih daya imajinasi, melatih kemampuan untuk bisa membedakan warna. Jenis permainannya alat untuk gambar, puzzle, benda yang berwarna. Usia 3 sampai dengan 6 tahun di sini diperlukan permainan yang dapat mengembangkan kemampuan menyamakan, membedakan,
kemampuan bahasa, mengembangkan kecerdasan, menumbuhkan sportivitas, mengembangkan koordinasi motorik, mengontrol emosi, memperkenalkan ilmu pengetahuan, serta suasana gotong royong. Jenis permainannya adalah benda di sekitar rumah, buku gambar, majalah anak, terus alat gambar, kertas untuk belajar melipat. Usia sekolah 6-8 tahun, ada boneka, terus buku, sepeda, alat menulis, dan alat olahraga. 8 sampai dengan 12 tahun ada buku, mengumpulkan perangko, terus olahraga seperti renang, sepeda, sepatu roda, dan sebagainya. Remaja, di sini permainan yang bisa dilakukan adalah sepak bola, basket, mendengarkan musik, bulu tangkis, serta membaca buku. Bermain di rumah sakit mempunyai keuntungan dalam bermain di rumah sakit. Yang pertama, meningkatkan hubungan perawat dan klien di rumah sakit. Yang kedua, dapat mengekspresikan perasaan tidak enak, memulihkan rasa mandiri pada anak, meningkatkan penguasaan pengalaman, membina tingkah laku yang positif, serta alat komunikasi perawat dan klien. Nah, di sini saya coba untuk menyampaikan terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan. Yang dimana judul penelitian yang saya lakukan pada saat itu adalah bermain puzzle terhadap kecemasan anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hospitalisasi merupakan dampak gitu ya, di mana anak harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mengurangi perpisahan dengan keluarga, nyeri akibat dari traumatik, sehingganya menyebabkan ketakutan, merasa terancam, gelisah, dan cemas. Nah, di sini saya coba untuk melakukan aspek penelitian tersebut. Ya, tujuan dari penelitian diharapkan di sini diketahui pengaruh terapi bermain terhadap kecemasan anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi di ruang anak. Pendekatan yang saya lakukan dengan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, rancangannya yaitu dengan eksperimen sendiri. Populasinya dengan 16 responden dengan teknik sampling, total sampling. Yang dimana uji statistik yang saya lakukan di sini adalah dengan p-value 0,000, yang berarti ada pengaruh terapi bermain terhadap tingkat kecemasan akibat hospitalisasi pada anak usia prasekolah. Ini adalah pengalaman penelitian saya yang saya lakukan terkait dengan terapi bermain, ya, terhadap kecemasan anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi. Kegiatan yang kreatif untuk anak di rumah sakit, yang pertama adalah role play, terus bercerita, melukis, menggambar, pengalaman sensori, menulis cerita tentang rumah sakit. Nah, ini bisa dilakukan oleh anak dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Alat bermain untuk rumah sakit di sini ada boneka,
sebagai keluarga dan staf rumah sakit, kertas, perlengkapan rumah, pensil, baju rumah sakit, alat kedokteran dan perawatan, serta miniatur-miniatur rumah sakit. Nah, ini apabila bisa memungkinkan untuk melakukan alat permainan untuk rumah sakit. Prinsip bermain di rumah sakit tidak membutuhkan energi, bermain secara sederhana, kegiatannya singkat, mempertimbangkan keamanan, terus kelompok umur, melibatkan orang tua, permainan tidak bertentangan dengan pengobatan, alat yang semua alat bermain harus dapat dicuci dan didesinfeksi. Ya, oke, baik teman-teman semua. Demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan konsep bermain. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.